بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا خلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا من شكر فكان جزاؤه جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا ومن كفر فكان جزاؤه نارا ولم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تجعل الظلمات نورا وأشهد أن محمدا عبده المرسل مبشرا ونذيرا اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه wasallam. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berharga ini kembali kita mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk pujian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang tak terhitung yang telah kita terima di dalam kehidupan yang fana ini. Kadang-kadang Pak Bu, di dalam menjalani kehidupan ini, kadang-kadang awak terlalu berani membeda-bedakan apa yang awak terima dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ambil contoh misalkan dari sisi cuaca lah kini. Terlalu mudah kita membedakan ketika turun hujan cuaca buruk. Cerah hari cuaca baik. Seolah-olah ketika kita diberikan oleh Allah hujan, lalu kita beranggapan itu adalah sesuatu yang buruk, sedikit di antara kita yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau awak lihat Pak Bu, makhluk yang ada di dunia kau ndak awak sedoh manusia. Banyak makhluk Allah yang lain. Mana tahu hujan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebutuhan dari makhluk Allah yang lain. Dan kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, tetap kita diperintahkan untuk bersyukur dalam kondisi apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kadang-kadang dari sisi tampang, Pak Bu. Ada di antara kita yang mengatakan, oh kok tampangnya ancak, ganteng, cantik. Lalu ketika menceleko, oh kok buruk. Padahal di dalam syariat kita lah dijelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apapun pokoknya awak ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah ciptakan kita dalam bentuk yang paling baik. Cuman awak sih yang membeda-bedakan, kok buruk, kok indah. Lalu ketika awak mendapatkan diri tampang yang menurut pandangan orang di sekitar kita ndak ancak, akhirnya jarang di antara kita yang bersyukur. Ya ndak, Bu? Jarang. Makanya Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Disiko yang perlu kita tekankan kepada diri kita masing-masing. Terlebih bagi hamba pribadi yang menyampaikan. Apapun yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai seorang muslim kewajiban kita untuk mensyukurinya. Dan tidak ada hak bagi kita untuk membeda-bedakannya. Iko elok, ko indah. Yang jalih apapun yang diagiahkan kepada kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita selalu bersalawat kepada beliau dengan membacakan Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. Banyak bentuk salawat yang diajarkan Pak Bu. Boleh awak mambiak salah satu di antara bentuk-bentuk tersebut. Tapi jangan sampai pula kita menyalahkan orang yang bentuk salawatnya berbeza jawab. Yang jalih salawat yang awak bacakan tersebut ada dalilnya, ada riwayatnya, dan ada pendapat dari para ulama, itu yang kita amalkan. Dan tidak perlu bagi kita untuk menyalahkan saudara-saudara kita yang lain yang mana mungkin bentuk salawatnya berbeda dengan kita. Yang jelas harapan kita sama Pak Abu. Apa harapan wak ketika acuk wak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita termasuk di antara umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau nantinya di akhirat kelak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapa dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat diminta de pengurus temanya Ustaz. Tema yang kita angkat itu adalah sebuah bahagian dari pembahasan dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tertulis di pampang muko, yang terpampang di muko, hak generasi muda muslim. Sebenarnya bapa dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang kita angkat pada malam hari itu didasari dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis itu telah dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi untuk dimasukkan ke dalam buku beliau yang berisikan hadis-hadis pilihan yang kita kenal dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi bapa dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu isinya adalah hadis-hadis yang Allah dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi. Rasanya hadisku yang sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk diketahui karena makna yang dikandung dalam hadis tersebut. Kebetulan hadis yang menjadi dasar pembahasan kita pada malam hari itu berada pada nomor 9 balik. Hadis ke-9 balik. An Abil Abbas, an Abil Abbas Abdullah ibn al-Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajiduhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu at-Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Hadis ini bapa dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh salah seorang sahabat mulia
yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Di dalam hadis itu, Abdullah bin Abbas menceritakan, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Suatu ketika, suatu hari, ambo ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dalam penjelasan hadis itu dikatakan bahwasanya ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas hewan tunggangan. Jadi ada hewan tunggangan, bukan berjalan kakinya Pak Bu, tapi dia hewan tunggangan. Dan ketika itu Ibnu Abbas berada di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipanggil oleh Rasul, "Ya gulam." Oi nak. Jadi gulam itu Pak Bu, di dalam bahasa Arab itu ditujukan maksudnya adalah anak yang berumur 9 tahun ke bawah. Jadi anak umur 9 tahun ke bawah itu biasanya dipanggil gulam. Kemungkinan kalau dijadikan ke bahasa awak, oi nak, bahasanya lembut. Kemudian dikatakan oleh Rasul, "Inni u'allimuka kalimatin." Sesungguhnya saya ingin mengajarkan kepada engkau beberapa nasihat, beberapa pelajaran, beberapa nilai yang mesti engkau pahami, engkau ketahui sebagai seorang muslim. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihat yang pertama? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga engkau. Ihfazillah tajiduhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menemui Allah Subhanahu wa taala tersebut berada di depan engkau. Kalau kita lihat dalam penjelasannya Pak Bu, tujahak itu maksudnya adalah Allah tersebut akan menjaga kita, menolong kita. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, bahwasanya jika suatu kaum berkumpul ala ayyam fa'uka bi syai'in, untuk memberikan manfaat kepada engkau terhadap sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada engkau kecuali terhadap sesuatu yang Allah telah tuliskan, Allah telah tetapkan untuk engkau. Wa in ijtama'u ala ay yadurruk, dan jika mereka berkumpul untuk mencelakai engkau, memudaratkan engkau, memberikan kerugian kepada engkau dengan sesuatu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, maka mereka tidak akan bisa merugikan engkau, mencelakakan engkau dengan sesuatu kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tuliskan dan tetapkan untuk engkau. Rufi'atil aqlam, pena takdir tersebut telah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan lembaran takdir tersebut sudah mengering. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, dan beliau mengatakan setelah melihat kepada sanad atau siapa yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan hadis ini derajatnya hasan, sahih, dan bisa dijadikan sebagai dasar dalam beramal. Ikut terjemahan hadis tu Pak Bu. Kalau waca lihat di dalam hadis itu banyak pelajaran penting yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu kepada Ibnu Abbas, dan juga sebenarnya pelajaran ini ditujukan kepada kita umat beliau. Di antara banyak pelajaran tersebut Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas beberapa pelajaran yang rasanya bisa bahas pada malam hari itu. Karena banyak Pak Bu. Jadi di antara banyak pelajaran tersebut kita akan membahas beberapa pelajaran penting saja. Yang pertama Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah.
Di dalam hadis itu dijelaskan, kita mengambil syarahan atau penjelasan hadis dari buku Al-Wafi yang dikarang oleh Dr. Mustafa Al-Bugho. Jadi itu bukan ambo yang menjelaskan Pak Bu, ambo cuma menyampaikan. Karena ndak adalah posisi ambo, kapasitas ambo sebagai orang yang memberikan penjelasan baru gitu. Ambo cuma menyampaikan. Jadi kita memakai penjelasan yang telah ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Bugho dalam bukunya Al-Wafi. Jadi beliau mengatakan Pak Bu, di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bersama bahwasanya salah satu fokus kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap generasi muda muslim adalah mengajarkan kepada mereka nilai-nilai ajaran syariat Islam kepada mereka. Mengajarkan kepada mereka apa yang baik, apa yang buruk, apa yang pantas, apa yang tidak pantas untuk mereka lakukan sebagai seorang muslim. Kalau saya lihat dalam hadis itu kan di awal hadis Pak Bu, Rasulullah SAW panggil Ibnu Abbas, ya gulam, oi nak. Lalu Rasulullah SAW ajarkan beberapa nilai penting kepada Ibnu Abbas. Itu mengisyaratkan kepada kita bersama apa-apa Bu? Bahwasanya seharusnya penanaman nilai, pengajaran ajaran syariat yang mesti dipahami oleh generasi muda muslim tersebut itu merupakan sebuah kewajiban dan seharusnya menjadi fokus kita sebagai generasi tua. Orang yang lebih dulu hidup di dunia kok Pak. Kalau wajah lihat Pak, apalagi kok dalam masalah rumah tangga. Di dalam rumah tangga, di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Yang mana kalau diterjemahkan, wajah lihat dalam Quran terjemahan apa artinya? Para suami tersebut adalah pemimpin dalam rumah tangga. Qawwamun diterjemahkan ke bahasa kita menjadi pemimpin. Tapi kalau wajah lihat dalam penjelasan dalam buku Tafsiru Ayatil Ahkam yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, itu dijelaskan pemimpin yang dimaksud bukanlah pemimpin yang menguasai. Kalau menguasai itu maksudnya apa Bu? Kalau orang yang menguasai ini minta dilayani, iya enggak Pak Bu? Orang yang berkuasa itu biasanya minta dilayani, iya enggak? Tapi yang dimaksud dengan pemimpin di situ adalah pemimpin yang menjaga, memelihara, dan mengurus segala urusan yang berkaitan dengan orang yang dipimpinnya. Berarti kalau kita laki-laki Pak, ya nah, kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, kita yang menjaga anak istri kita yang mengurus urusan yang berkaitan dengan mereka. Apa kebutuhan mereka, kewajiban kita yang memenuhi. Dan kalau kita lihat, salah satu bentuk penjagaan terhadap anak itu adalah menanamkan nilai-nilai ajaran yang mesti mereka pahami sebagai seorang muslim. Jadi kalau wajah lihat dalam sudut pandang rumah tangga itulah kewajiban kita Pak. Kewajiban kita sebagai kepala keluarga. Dan dalam hadis itu dilihat dalam bentuk yang lebih umum. Sebagai seorang muslim, seharusnya kita ikut peduli dalam menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai yang mesti dipahami oleh generasi muda muslim. Kadang-kadang mau diiko Pak Bu, kita mencari ketika ada generasi muda muslim, anak-anak awak melaksanakan perbuatan yang menurut nilai norma yang kita anut, apakah kita sebagai seorang muslim ataupun kita sebagai orang Minangkabau, itu ndak elok doh dikarajokan. Ya nah, ndak bagus dikarajokan, ndak pantas dikarajokan. Kadang-kadang ketika kita mencari mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma tadi, kita hanya langsung memarahi mereka saja. Menyalahi mereka saja.
Contoh sederhananya, ketika ada anak-anak wak salat di Sarawak wah. Salat di Sarawak kok. Lalu yang namanya anak ketik mungkin anak TK Pak Bu, atau mungkin anak umur 3 tahun sampai tahun, mengertinya tentang salat tu. Lalu kebetulan basuaronyo di masjid itu di Sarawak kok, bagaluinya. Lalu dengan nada emosi awak langsung berangsi kayaknya. Padahal ketika generasi muda waktu melaksanakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai, seharusnya di situ ada pintu bagi awak untuk introspeksi diri awak masing-masing. Pernahkah kita sebagai seorang muslim mengajarkan kepada mereka, iko ndak boleh dikarajokan kok. Iko ndak pantas dikarajokan sebagai seorang muslim. Pernahkah kita mengajarkan itu kepada mereka? Iyo inyo ndak anak awak. Mana tahu Pak Bu, orang tuanya di rumah ndak pernah mengajarkan kepada inyo tentang itu doh. Cuman dek karena nyo pengen sholat di siku di Sarawak ko, lalu awak pun ketika nyo maribui di Sarawak ko, awak cuman berangsa langsung gitu. Ndak awak agiahkan haknya. Kenapa ndak kita lakukan apa yang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Oh nak sekolah santai dulu gitu. Ajaknya duduk elo-elo gitu. Diajarkan kepada mereka. Yang namanya anak-anak Pak Bu, yang namanya kita manusia, ndak ada kita ko yang lahir ke dunia ko langsung tahu sadonyo. Iko boleh, iko ndak boleh, iko pantas dikarajokan, ko ndak pantas dikarajokan, ndak Pak Bu. Dia tahu dahulu, diajarkan terlebih dahulu. Maka di dalam hadis ini dinampakkan kepada kita bahwasanya sebagai seorang muslim hendaknya kita ikut peduli, ikut fokus dalam menanamkan nilai-nilai ini kepada anak-anak kita. Termasuk dalam adat Pak Bu. Dalam adat. Kalau ambo pribadi Pak Bu nak bersikap adat selama tidak bertentangan dengan aturan syariat itu tidak apa-apa kita pelihara, kita lestarikan. Tapi kalau dia bertentangan dengan aturan syariat, kita cari bagaimana bentuk syar'inya. Wak cari solusinya. Bentuk syar'inya bagus gitu. Jadi kalau wak lihat kini Pak Bu, wak lihat bersama-sama. Adat Minangkabau tu di generasi muda tu masih kental atau mulai luntur Pak Bu? Luntur. Sebenarnya masalahnya di siapa Pak Bu? Apakah di mereka saja, mereka yang tidak mengamalkan atau menjalankan nilai-nilai adat kita tersebut? Tidak. Sebenarnya juga ada masalah itu di awak. Wak celiak ke diri awak. Ibu-ibu sebagai bundu kandung. Pernahkah kita ajarkan kepada pemudi-pemudi Minangkabau tersebut bagaimana seharusnya seorang wanita di Minangkabau? Ambo yakin sumbang 2 balih itu tidak akan dengar hati di anak muda kita begini. Lalu apakah kita salahkan mereka ketika gaya bicara mereka, gaya mereka seharusnya bersikap? Kita salahkan mereka ketika mereka bertentangan dengan nilai-nilai adat yang kita anut? Padahal kita sebagai generasi tua tidak pernah mengajarkan kepada mereka. Begitu pula kita mungkin. Apakah kita sebagai nenek mama lah mengajarkan ke anak-anak wak apa yang harus dipahami sebagai anak-anak muda lelaki Minangkabau di dalam adatku? Makanya Pak Bu, ndak bisa awak hanya menyalahkan generasi muda. Ndak bisa kita hanya menyalahkan anak-aanak kita saja. Tanpa awak ndak pernah mengajarkan kepada mereka apa yang baik, apa nan salah, apa nan pantas mereka lakukan, apa yang ndak pantas mereka lakukan gitu. Jadi di situ Pak Bu, hak generasi muda muslim yang ndak mereka dapatkan di zaman sekarang. Kita hanya langsung menyalahkan. Iku ambo mengecek Pak Bu, bukan menyalahkan bapak dan ibu-ibu. Iku introspeksi bagi kita basamu. Karena ambo pun kan juga sebagai seorang ayah, kewajiban ambo untuk mendidik anak ambo gitu kan. Dan juga kewajiban kita basamu untuk mendidik anak-anak muda muslim. Tidak bisa kita menyalahkan siapapun. Yang jalih awak mengaji Pak Bu,
tunjuk tu ke diri wak masing-masing tu. Wak buka untuk diri wak masing-masing. Perbaikannya untuk diri wak masing-masing. Kemudian Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang diajarkan di dalam hadis itu, wak lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan nasihat, akan mengajarkan Ibnu Abbas tentang nilai-nilai yang mesti dia pahami sebagai seorang muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung nasihat yang harus disampaikan itu. Tidak, Pak. Ada mukaddimah kalau kecil orang. Kalau kecil anak ini ada prolog, ada pembukaan. Dipanggil dulu dek Rasulullah SAW, ya gulam, nak. Ketika itu umur Ibnu Abbas berdasarkan dalam buku yang kita baca umur Ibnu Abbas ketika itu adalah 10 tahun. 10 tahun bu. Kalau wak cilik mungkin anak di zaman kini kelas 3 SD lah nak. Nyobarado di belakang Rasul sebelum Rasul menyampaikan nasihat tersebut, menanamkan nilai-nilai tersebut kepada Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil, dipanggil dulu dek Rasul dengan panggilan yang elok. Ya gulam, nak. Supaya apa Pak Bu? Tujuannya adalah agar Ibnu Abbas yang sebelumnya sedang sibuk dengan kerajonya bisanya fokus. Aku yang kati sampai dek Rasul bu. Bisa jadi ketika itu kalau awak kan dalam perjalanan tu Pak Bu, kadang-kadang kan awak menikmati perjalanan, celek kiri, celek kanan, atu gitu kan. Jadi ketika itu dipanggil dek Rasul sehingga Ibnu Abbas bisa fokus. Yang sebelumnya inyo sedang mencelek kiri kanan, mencelek pemandangan, fokusnya. Yang kita sampaikan dek Rasul. Bisa fokus. Lalu apakah ketika Ibnu Abbas telah mulai fokus tersebut langsung disampaikan oleh Rasulullah SAW nasihat itu? Tidak. Dijelaskan oleh Rasul, maksud Rasul memanggil beliau. Inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya saya ingin mengajarkan kepada engkau beberapa hal penting yang mesti dipahami sebagai seorang muslim. Sehingga ketika itu Ibnu Abbas yang lah mulai fokus itu bisa menjadi semakin fokus untuk menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW setelah itu. Maka dari cara itu Pak Bu bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai kepada generasi muda muslim tersebut kita harus menggunakan metode yang bijaksana. Bueknya dulu fokus kawa gitu kan. Bueknya fokus dulu panggilnya lah nak siko santa. Lah duduknya lalu ajalekan. Iku apa pengen mengecek santa dulu. Ada hal yang penting yang perlu disampaikan. Kadang-kadang Pak Bu, wak lihat contoh sederhana tadi, anak yang lari-lari di surau tadi enggak. Awak langsung berang se. Jangan surau juang lain. Biru se gitu. Kadang-kadang wak mudi itu saja Pak Bu. Inyo sedang lari-lari jo kawannya. Lalu wak panggil, malunya kamandangan. Ketika sesuatu tersebut kita sampaikan kepada orang yang tidak fokus mandangakannya Kak Bu. Mungkinkah apa yang wak sampaikan tersebut bisa didengarkannya dengan baik? Nyo sedang main-main tadi gua. Lari-lari jo kawannya kan, langsung saya wak berang. Bisu ada uliang masih itu. Main-main sekarang jo masih. Apakah mendengarkannya nasihat yang wak sampaikan? Enggak. Terkadang metode iko kadang-kadang kita yang tidak terlalu memperhatikan. Awak lah cuk majakan anak wak, cucu wak, kamanakan wak. Tapi mungkin kadang-kadang di metode ko wak kanai Pak Bu. Awak pergi ke rumah kamanakan wak mungkin. Atau wak bagian nasihat ke anak wak. Anak wak tu sedang mainnya. Sedang mengarajuan PR kah inyo. Atau inyo sedang main kah inyo gitu kan. Lalu awak duduk sedekatnya langsung agak. Tak boleh mode itu doh. Modeko. Langsung saya agih kan. Nasihat tersebut, pelajaran tersebut. Enggak. Rasul ajarkan apa? Buatnya fokus dulu kawak. Panggilnya. Nak, duduk siko santan. Tinggal main tu dulu ya. Duduk siko rakyat. Ya nak. Iko yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Sehingga ketika kita orang yang menyampaikannya fokus dan orang yang mendengarkannya anak wa tadi pun fokus, maka sesuatu yang disampaikan dari orang yang fokus dan diterima oleh orang yang dalam keadaan fokus biasanya lebih sampai apa yang wak sampaikan tadi. Lebih sampai, Pak. Makanya kalau wak lihat di dalam metode pendidikan di zaman kini, Pak Bu, ya nak, mungkin ada di antara bapak dan ibu yang sebagai seorang guru, kini baru diajarkan ndak boleh mulai pelajaran tersebut kecuali anak itulah bisa fokus akan mendengarkan apa yang akan diajarkan. Mungkin kalau ada di antara kita yang sebagai seorang guru, mode itu yang diajarkan kini. Rasul lah mengajarkan metodiku saja sampai balik abad nan silam, Pak. Sampai balik abad yang silam lah diajarkan dia Rasul. Modiku mengajarkan Tuhan. Ndak bisa awak kalama awak do. Mungkin kalau awak dulu, Pak Bu, di sekolah nak masih dalam keadaan ribut, awak dalam lokal tu kadang-kadang guru lah mulai menarangan di buku tu. Ndak mode itu, Pak Bu. Rasul ajarkan apa? Buat anak tu fokus dulu. Lah fokusnya jawab, lah fokusnya kemendangan pelajaran dari awak, baru dimulai pembelajaran. Baru di zaman kini, baru di kurikulum yang baru kini, baru diajarkan mode itu maja tu gitu. Tapi Rasulullah SAW lah majakan metodiku sampai balik abad yang silam. Betapa bijaksananya Rasulullah SAW, Pak. Jadi dalam mengajarkan, dalam menanamkan nilai tersebut, kita pun juga harus memperhatikan metode. Ya, memperhatikan metode. Kemudian Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat atau nilai yang paling utama yang perlu kita tanamkan kepada generasi muda muslim adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan yang mesti dia lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pahami pertama. Jadi kalau yang pertama tadi pelajarannya apa? Salah satu fokus kita seharusnya atau kewajiban kita sebagai generasi tua adalah mengajarkan kepada generasi muda muslim nilai-nilai mana yang mesti dia pahami sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua, dalam menanamkan nilai tersebut hendaknya kita memperhatikan metode yang bijak. Buat anak tu fokus terlebih dahulu kawan. Lalu yang ketiga, hal yang mesti disampaikan. Kau yang ketiga. Yang mesti disampaikan, yang paling utama ndak boleh tinggal adalah hal-hal yang mesti mereka pahami, mereka ketahui sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa hal yang mesti diketahuinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah? Al-aqidah atau bahasanya tauhid. Makanya kalau awak lihat nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW apa Pak Bu? Ihfazillah, ihfazka, jagalah Allah. Cara menjaga Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu? Apakah sama dengan awak menjaga auto, menjaga motor, menjaga perhiasan? Enggak. Kalau awak lihat yang dimaksud dengan ihfazillah, Dr. Mustafa Al-Bawa mengatakan ihfaz tersebut maksudnya apa? I'rif hududahu waqif indahu. Ketahuilah apa yang menjadi aturan syariat tersebut, apa yang menjadi aturan tersebut, lalu lakukanlah semua aturan tersebut. Kalau awak lihat yang menjadi aturan dari dalam syariat tersebut ada dalam bentuk perintah, ada dalam bentuk larangan. Maka langkah pertama atau hal yang pertama yang mesti kita pahami sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, maka kita kerjakan sesuai dengan kesanggupan kita.
Kalau itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tinggalkan perbuatan yang dilarang tersebut. Itu yang dimaksud dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita tahu ini aturan syariat, lalu kita laksanakan sesuai dengan yang diatur oleh syariat, maka itulah yang disebut dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam nasihat ini, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dijelaskan ketika kita melaksanakan atau hidup sesuai dengan aturan syariat, yang diperintahkan oleh Allah wa karajokan sesuai dengan kesanggupan kita, yang dilarang oleh syariat kita tinggalkan, maka apa akibat yang akan kita dapatkan, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah? Ihfazka. Maka Allah akan menjaga kita, Pak. Di dalam buku apa, Pak Bu? Ada di dalam buku Al-Imta. Al-Imta itu adalah penjelasan terhadap matan Abi Syuja. Itu matan dalam fikih Syafi'i. Yang matan itu dikarang oleh Abu Ishaq yang dikenal dengan Abu Syuja. Itu kalau waca lihat di dalam rata-rata di pondok pesantren di Indonesia memakai buku itu. Kita lanjut telepa ya, Bu. Kita lihat contoh gitu ya. Ihfazillah yahfazka. Ya nah. Contohnya itu adalah Al-Qadhi Abu Syuja. Jadi seperti yang kita jalihkan tadi, Abu Syuja itu adalah seorang ulama, ya nak, yang mana beliau itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur hidup 160 tahun, Pak. 160 tahun. Dan ketika 160 tahun itu sampai akhir hayat beliau tersebut, itu ditutup beliau dengan melayani Masjidun Nabawi di akhir-akhir hayat beliau. Kalau waca lihat Pak Bu, orang yang melayani Masjidun Nabawi, kondisi kesehatannya pasti masih kuat, Pak Bu. Nah, masih punya tinagunya. Dan memang kalau waca lihat di dalam penjelasan dalam buku tersebut, itu dijelaskan kondisi kesehatan beliau dengan umur segitu itu masih kuat, masih fit gitu. Dan pernah suatu ketika beliau ditanya oleh seseorang, apa rahasia yang menjadikan beliau di usia yang seperti itu masih memiliki kondisi fisik yang sangat bugar? Kok talingo masih bisa aja mendengar dengan jalih, kok mato masih bisa aja mencaliak dengan jalih gitu. Ya nak, masih memiliki tenaga, masih bisa memberikan durus atau pembelajaran di Masjid Nabawi gitu. Lalu apa kata beliau, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah? Kata beliau ini yang menarik. Ma'asaitullaha bi'atwin minha. Ambo ndak pernah melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuhku. Lalu kata beliau selanjutnya apa? Ketika ambo dimasuk-masuk kuai ambo jago anggota tubuh ambo ko dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ambo lah mulai lemah kuah, Allah yang menjaga ambo. Allah yang menjaga ambo. Maka sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul, ihfazillah yahfazka. Wa jago syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut, perintah Allah wa kerajokan, larangan Allah wa tinggalkan. Maka ketika nanti di usia kita yang sudah mulai melemah, Allah yang jaga kita. Allah yang jaga kondisi tubuh kita gitu. Kadang-kadang di zaman kini, Pak Bu, awak terlalu banyak bersandar, beranggapan yang menjaga kesehatan kita itu adalah UB, meminum minuman yang sehat, memakan makanan yang sehat. Kadang-kadang wak lupa bahwasanya tubuh kita ini adalah milik Allah. Ketika Allah wak jaga syariatnya, dan ketika kondisi kita sudah mulai melemah, maka di saat itu Allah yang akan jaga kita. Yang kita khawatirkan itu apa, Pak Bu? Kalau ambo pribadi, ambo pribadi enggak. Yang ambo khawatirkan itu adalah ketika ambo diagih oleh Allah usia sampai tua, lalu ambo memasuki usia pikun. Kadang-kadang di usia pikun pun awak kan enggak tahu loh, Pak. Kadang-kadang yang tak kecean di awak tuh bisa jadi menyakiti orang lain. Kadang-kadang karajo awak tuh menyakiti orang lain.
Yang wak takutkan apa Pak Bu? Di usia tua tersebut, di usia pikun tersebut terlaksanakan bagi kita perbuatan dan perkataan yang menyakiti orang lain. Maka di saat sekarang, di saat awak masih diagiahkan oleh Allah kekuatan, maka mari kita jaga syariat ini. Mari kita laksanakan apa yang Allah perintahkan. Kita tinggalkan apa yang Allah larang. Mudah-mudahan dengan harapan di saat kita mulai lemah, Allah yang menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazka. Maka ketika kita menjaga aturan Allah, insyaallah Allah yang akan menjaga kita. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ikut nasihat bagi kita basamu, terlebih bagi ambo pribadi yang menyampaikan. Ambo yang menyampaikan ko bukan berarti ambo lebih berilmu dibandingkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Enggak, cuman ambo membaca cik buku seho. Mana tahu kalau dari sisi baik dan buruknya gitu, itu Allah yang Maha tahu. Yang jaleh dari nasihat itu mudah-mudahan Allah buka hati kita untuk menjadi muslim yang lebih baik ke depannya. Terlebih bagi ambo pribadi yang menyampaikan. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ambo pribadi mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang tidak pantas untuk disabuikan dalam sebuah majlis ilmu. Ambo mohon maaf. Ambil saja apa yang menjadi kebaikan dari penyampaian tadi. Adapun keburukan yang Bapak dan Ibu-ibu temukan dari penyampaian tadi, lupakan saja. Dan tidak usah disampaikan kanan lain. Itu saja. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.